Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini membuat video untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa Ibu Tati Sri Uswati Magister Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 membahas mengenai proses komposisi. Yang pertama ada Rahmat Hidayatullah dengan NIM 2008110020. Susilawati dengan NIM 2008110035. Kemudian saya sendiri Tia Latifah dengan NIM 2008110028. Nur Anissa Hamdani dengan NIM 2008110005. Selamat menyaksikan. Proses penggabungan biasanya dalam bentuk akar atau imbuhan untuk menyesuaikan dengan konsep yang tidak terkandung di dalam kata. Dalam istilah tata bahasa tradisional, istilah pedoman lebih baik disebut gabungan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia sangat efisien memandu satuan kata untuk membentuk suatu kata, terutama saat membentuk istilah baru. Menurut Kri Dalaksana, kata majemuk atau kata majemuk adalah proses penggabungan dua morfem atau lebih menjadi satu kata. Sementara itu, menurut Mas Nur Musli, proses gabungan atau komposisi berarti peristiwa yang menghubungkan dua atau lebih morfem dasar dan menghasilkan makna yang relatif baru. Hasil dari proses ini disebut kata majemuk. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komposisi merupakan gabungan dari dua kata sebagai elemen untuk menyesuaikan dengan konsep yang tidak ada pada padu suatu kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Materi yang saya akan sampaikan sekarang yaitu aspek semantik komposisi. Ada 4 aspek semantik komposisi. Yang pertama, komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabungkan sederajat sehingga membentuk komposisi yang koordinatif, misalnya baca tulis, pulang, pergi, jauh, dekat, sawah, lading, dan contoh yang lain. Komposisi yang menampung konsep-konsep yang digabung tidak sederajat, hingga melahirkan komposisi yang subordinatif, misalnya sate ayam, sate Madura. Yang ketiga, komposisi yang menghasilkan istilah, yakni maknanya sudah pasti, sudah tertentu, meskipun bebas dari konteks kalimatnya, karena sebagai istilah hanya digunakan dalam bidang ilmu atau kegiatan tertentu. Contoh, ada dalam istilah olahraga, yaitu tolak ukur, angkat besi, ataupun terjun payung. Kemudian yang keempat, komposisi pembentukan idiom, yakni penggabungan dasar dengan dasar yang menghasilkan makna idiomatik, yaitu makna yang tidak dapat diprediksi secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya penggabungan meja dengan dasar hijau yang menghasilkan komposisi meja hijau dengan makna pengadilan. Sekian dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa Hamdani, NIM 2008110005. Saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri proses komposisi. Menurut Harimukti Kri Dalaksana, ada 3 ciri-ciri yang dapat membedakan kata majemuk dari frase. Ciri-ciri itu ialah yang pertama, ketak tersisipan. Ketak tersisipan berarti tidak ada yang dapat disisipkan di antara komponen komposit. Misalnya buta warna, perubahan nama, bisu, dan lain-lain. Yang kedua, ketak terluasan. Ketak terluasan berarti bahwa setiap komponen komposit tidak dapat diperbaiki atau dimodifikasi. Material komposit hanya dapat mengembangkan semua komponennya pada saat yang bersamaan. Misalnya, komponen kereta api bisa dimodifikasi menjadi perkeretaapian. Dan yang ketiga, ada ketak terbalikan. Ketak terbalikan berarti komponen komposit tidak dapat dipertukarkan. Kombinasi ayah dan ibu, ngelaju, atau kurang lebih bukanlah kata majemuk, tetapi frase terkoordinasi karena dapat dipertukarkan.
Kombinasi ini memberi kesempatan kepada pembicara untuk memilih mana yang diutamakan. Struktur seperti kebijaksanaan, belantara, dan persuasi bukanlah ungkapan, tetapi kata majemuk. Karena itu tidak dapat diubah menjadi kebijaksanaan bijak, belantara hutan, dan persuasif. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmat Hidayatullah akan menjelaskan materi mengenai jumlah jenis proses komposisi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Komposisi verba adalah komposisi yang pada satuan klausa berkategori verbal atau kata kerja. Misalnya komposisi menyanyi, menari. Komposisi verbal dapat dibentuk dari dasar. 1. Verba plus verba seperti menyanyi, menari, duduk termenung, makan minum. 2. Verba plus nomina seperti gigit jari, membanting tulang, ataupun lompat galah. 3. Verba plus adjektiva seperti lompat tinggi, lari cepat, terbaring gelisah. 4. Adverbia plus verba seperti sudah makan, belum ketemu, ataupun masih tidur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai proses komposisi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.